Woi guys, ya, tebak nih gue lagi sama siapa? Berat sekali. Hey, my name is Willy. Ya, jadi kenapa gue gendong-gendong kucing ya? Jadi ini kucing gue. Gue bakal ya sharing-sharing aja ya seputar tentang kucing, pengalaman gue merawat kucing dari mulai ya masih kitten ya, masih semana ya, masih segempal tangan inilah, masih kecil lah ya, sampai sekarang udah nih. Ini loh si Billy ini gede banget coy, gede banget, berat banget. Ini nggak tahu ya beratnya berapa ya, gue belum pernah nimbang sih jujur aja, tapi ya yang penting sehat lah ya. Ya tentunya ya merawat kucing ras itu gampang-gampang susah sih ya. Yang penting itu kuncinya satu, apa ya, rasa cinta. Kalau udah ada rasa cinta itu ya hal apapun akan mudah, akan ikhlas dengan sendirinya, akan tulus dengan sendirinya. Apa sih ya pokoknya gitulah ya. Jadi dimulai dari gua lihat kamera yuk. Jadi dimulai dari gua itu dia mau susah sekali buat digendong gitu. Aduh. Jadi dimulai dari gua itu no, itu masuk TV. Aku kegelar. Masuk TV. Masuk YouTube, masuk TV. Jadi dimulai dari Piyik ya. Waktu itu gua adopt dari seseorang ya. Gua ketemu gue dapat info dari Facebook lah, kan di Facebook itu ada satu komunitas yang saling adopt kucing ya, mengadop kucing lah ya gitu ya, bukan, kita nggak menyebutnya jual beli ya, tapi mengadop atau hibah gitu ya. Iya jadi ini sumpah gede banget, gue tuh nggak nyangka sebenarnya ini bisa segede gini, soalnya ya satu gue belum pernah pengalaman punya kucing keras gitu, masih pertama datang itu masih piyik banget, masih kecil banget lah. Oke, sebelum gue lebih lanjut membahas bagaimana ya pengalaman gue merawat ini si Willy ya, Willy ini kucing gue ya, cowok jantan ya. Jadi oke, jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan kalau bisa di share, karena semua itu baik. Hal yang baik itu adalah ibadah bro ya. Terima kasih, lanjut. Iya, jadi pertama kali datang gue masih coba membiasakan ataupun memberikan makanannya itu sesuai dengan apa yang adopter pertamanya itu ngasih ya. Whiskas yang usia 2-12 bulan tuh yang basah gitu ya. Cuma itu aja sih, nggak gue kasih makan apa lagi, cuma itu aja lah pokoknya. Dan lalu ya untuk minumnya sama sih kayak apa yang gue minum ya, aqua, tapi aquanya ya aqua yang bukan isi ulang gitu ya, aqua yang real gitu. Seiring pertumbuhannya si Willy ini, jadi ketika usia sekitar ya gue ada 1 bulan itu gue kasih makan whiskas sampai kayaknya 2 bulan deh, seinget gue 2 bulan tuh gue kasih makan whiskas ya. Alhamdulillah sih sehat-sehat aja gitu. Pernah mencret sekali, cuma mencret gue browsing tuh cara bagaimana sih ngatasin mencretnya kucing gitu ya. Akhirnya gue bikin oralit biasa gitu, kayak garam campur air panas, air hangat lah ya, gue kasih ke dia, dan tapi berfungsi sih, it works. Setelah itu jadi nggak mencret lagi, keras lagi kotorannya gitu, pupnya itu jadi ya keras lah pokoknya. Nah, setelah sudah mulai sekitar 4 bulan ya, 4 bulan 5 bulan, gue udah mulai coba beralih ke makanan yang dry food ya. Itu kombinasi sih gue ya, ganti-ganti sebenarnya sih ya, mau cari juga yang mana yang cocok. Pertama kali gue pakai Equil Brio, gue beli yang 450 kilo yang repack kan gitu. Itu yang salah satu yang berkontribusi membuat si Willy itu gemuk sampai sekarang. Walaupun sekarang dia udah nggak makan Equil lagi ya, karena ya berat badannya udah obesitas gitu. Maksudnya ya gue takut dia tuh obesitas aja, jadi ya makanannya gue kasih yang biasa-biasa aja kayak. Juga itu salah satu yang bikin dia gemuk. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya, gue kasih kuning telur gitu loh, kuning telur ya, telur ayam negeri, telur ayam kampung. Kalau gue sih telur ayam negeri ya, yang ada aja lah gitu ya. Kalau gue nggak direbus ya, walaupun sih banyak yang bilang katanya lebih baik direbus ya, cuma ya udahlah, kalau gue nggak perlu direbus, yang penting bersih lah gitu ya.
Oh iya, tapi cuma kuningnya aja ya, putihnya dibuang ya. Setelah putihnya itu kita pisahin dari kuningnya ya, kita ambil kuningnya, kemudian kita aduk-aduk, dikasih aja ke si Willy ya, si kucingnya. Itu pasti suka sih ya, walaupun memang nggak semua kucing suka. Kucing saudara gue juga kurang suka sama kayak gitu ya. Ya bertahap lah bagaimana cara biar kucing itu suka terhadap sesuatu apa yang kita kasih gitu ya, makan, karena belum terbiasa aja ya gitu. Lama-lama suka sih dia. Itu yang salah satu yang buat dia gemuk juga. Jadi kombinasi equil kemudian kuning telur ya. Oh iya, susu, karena kan dia kitten ya. Sebelum waktu itu dia masih kitten, harusnya masih nyusu. Itu gue masih kasih susu sih sampai bulan keempat ya, atau bulan kelima malah gue sampai kasih susu dia. Namanya itu susunya kalau nggak salah Grossi ya, Grossi. Sekarang sih dia udah lepas susu lah, udah gede begitu, udah gemuk ya. Kemudian gue coba lagi makanan RC Royal Canin, yang Royal Canin tapi yang khusus bulu. Karena apa sih namanya, keinginan gue tuh kayak, wah ini kok bulunya lama banget numbuh. Itu di 5 bulan tuh masih lama numbuhnya, tapi ketika gue coba gue kasih RC yang buat bulu itu ada kan ya. Tapi kan karena kibblesnya itu masih gede-gede tuh ya, saat itu gue tumbuk lagi. Nah, gue tumbuk lagi jadi kecil-kecil, mudah dimakan sama si Willy ya. Kadang-kadang juga gue campur juga, jadi makanan kering sama makanan basah. Makanan basah itu sebenarnya fungsinya ya buat meningkatkan nafsu makan aja ya, karena kucing tuh lebih dominan sebenarnya ke indera penciuman. Makanan basah itu kan baunya menyengat ya, jadi ketika dia mencium bau yang menyengat, wah itu langsung lahap makannya gitu, kalau dicampur ya. Tapi emang jangan sering-sering sih, nggak bagus juga kan ya. Ya sesekali lah gitu ya. Juga gue pernah setelah itu usia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Nah ini nih yang mulai kelihatan banget gedenya itu, gue kasih dia Pro-Plan. Iya, jadi gue ngasih Pro-Plan waktu itu ya. Siapa sih yang nggak tahu Pro-Plan ya, buat cat lovers ya, makanan khusus buat menaikkan berat badan si kucing. Gue ngasih nggak lama sih, cuma 2 bulan ya. 2 bulan tuh udah kerasa banget, sumpah beneran. Itu udah bener-bener ngembung banget dah gitu. Setelah ya gue ngerasa cukup, lanjutnya gue kasih ya tadi Pro-Plan. Itu benar-benar dari bulunya udah mulai kelihatan dan badannya udah mulai wah gembul banget dah. Sampai ya gue nggak nyangka gitu loh bisa segembul ini gitu. Oh ya, untuk makanan gue sekarang ngasihnya sih biasa ya, gue ngasih maxi yang repeat kayak gini. Maxi sih yang biasa gue kasih, pokoknya semenjak 5 bulan belakangan ini Maxi lah, karena kan dia sekarang udah setahun juga. Ini yang nggak kalah penting, nah gue kasih vitamin ini, Nutri Plus Gel ya, buat cat lovers pasti tahu lah. Tapi emang harganya ya lumayan ya. Tapi kalau beli satu buat satu kucing itu bisa sampai, kalau gue pengalaman gue bisa 3 bulan. Soalnya ya kayak pengen lama 3 bulan. Ini udah 3 kali gue beli 3 bulan paling cepet 2 bulan, karena kita ngasih cuma sekecil aja ya, sebiji biji jeruk kali ya. Nah ini kucing pasti suka ya. Fungsinya itu ya buat menjaga daya tahan tubuh, kemudian ya buat menjaga kesehatan, buat bulu juga ya. Terus bagaimana sih cara merawat bulunya ya? Kalau bulunya gue, karena ini jujur aja, ini si Willy ini nggak pernah gue ajak main keluar, selalu di dalam, di kamar, kalau nggak di ruang tamu gitu. Itu biasanya suka tidurnya itu di kolong kasur, kolong meja gitu. Itu udah tempat favorit banget ya kalau dia tidur lagi gitu. Gue biarin dia lepas gitu aja, nggak gue kandangin, walaupun kandangnya ada sebenarnya, tapi kandangnya cuma buat tempat pupnya dia ya. Jadi ada pasir, gue masukin ke kandangnya itu, jadi biar kalau dia pup, dia masuk ke kandang dan ya pup lah di situ ya. Salah satunya cara merawat bulunya dia biar lebih lebat, lebih ya nggak gampang lepek, nggak gampang bau, nggak gampang rontok. Gue pakai ini ya, Just Spray. Emang nggak semua di pet shop ada, karena harganya juga ya lumayan ya. Harga kalau nggak salah 150.000 ya, sama kayak Virbac tadi nih. Ini sama ini 150.000, jadi 300.000 lah kurang lebih. Tapi ya Virbac itu kan lebih lama ya. Ini paling gue sih biasanya pakai nggak ada sebulan ya, ini udah habis ya. Ya buat
semprotin ke bulunya dia aja, kita oles-oles ya gitu ya, kita basuh-basuh gitu ya, dengan menggunakan ini ya sudah seperti mandi gitu, lengkap. Jadi udah anti kutu, anti jamur ya, luka juga bisa disembuhin pakai ini. Iya sih emang, dan gue udah buktiin sih, harga nggak bercanda sama kualitasnya. Iya jadi gitulah. Nah, terus untuk yang lain-lain, oh iya tadi bulu ya, bulu ya yang ada hubungannya dengan bulu juga, cara merawatnya ya dengan grooming ya, grooming, kita sisir-sisir gitu ya, kita sisirin bulunya biar yang bulunya rontok itu apa sih namanya, tersisir ya, tidak terlalu banyak termakan ketika dia jilat kan. Kalau bulunya nggak kita grooming, nggak kita sisir gitu, jadi bulu rontoknya itu masih ada di badannya dia, dan ketika dia jilat ya banyak yang masuk ke mulutnya, walaupun sebenarnya ya itu natural sih, sifat alaminya dia gitu loh. Iya kalau untuk mandi sebulan sekali, dia mandi sebulan sekali, dan gue kalau mandiin dia ya ketika masih umur 2 bulan sampai dengan 8 bulan, 9 bulan, gue mandiin dia masih masih manual ya. Gue mandiin dia masih manual karena masih gampang lah, masih enteng gitu. Kayak ketika udah di atas itu, udah segembul ini ya gue nyerah gitu. Karena gue nggak punya alat blowernya juga ya. Gue pakai hair dryer, jadi kurang efektif ya pakai hair dryer, itu lebih efektif pakai hair dryer, pakai blower gitu. Jadi gue bawa ke pet shop, ada pet shop ya, mandi sekitar 85.000, itu udah lengkap, kutu, jamur, semua udah lengkap lah. Gue lebih suka mandiin dia langsung aja sekaligus, ya mandi lengkap komplit lah gitu ya, walaupun memang nggak ada jamur, nggak ada kutu gitu. Gue juga ya pasti ya, gue kasih obat kutu juga, salah satunya itu detik. Obatnya udah nggak ada sih ya, pokoknya gue kasih detik. Kalian mesti tahu detik ya. Kemudian untuk ya obat cacing juga, pastinya obat cacing juga gue kasih. Dan ya kucing gemuk gitu, lincah juga sih, lincah. Walaupun nih jujur aja, dia belum gue vaksin. 1 tahun dia belum gue vaksin. Iya sebenarnya vaksin itu gimana ya, bagus sih namanya, vaksin itu bagus ya. Cuma kalau buat gue sih mikirnya bukan karena gue nggak sayang, bukan karena gue pelit ya. Tapi gue mikirnya ini si kucing ini cuma satu kucing doang, maksudnya gue melihara kucing cuma satu ya. Tadi kan vitamin, asupan gizi semua gue jaga, dan sampai saat ini sih nggak pernah sakit ya, alhamdulillah nggak pernah sakit selama setahun ini. Kenapa gue nggak vaksin? Ya itu tadi, karena gue punya cuma satu kucing, dan ya kesehatannya gue jaga gitu. Lain cerita kalau gue punya banyak kucing ya, itu lebih prefernya sih kayak betternya memang lebih divaksin ya. Jadi biar, karena vaksin itu kan mencegah penyakit ya, ataupun ya tentunya membuat tubuhnya tuh kebal terhadap virus. Kalau satu kena virus, kucing-kucing yang lainnya yang ada di sekitar dia, yang dekat sama dia, itu juga rentan terhadap virus gitu. Tapi kalau dia kan sendiri gitu, dia nggak pernah berinteraksi sama kucing dom gua aja, dia nggak pernah berinteraksi, paling ya cuma ngeliat dari jendela gitu doang sih. Ada juga kan yang vaksin tapi kucingnya malah tetap sakit, malah ada yang mati ya katanya sih, kita nggak tahu ya. Iya di bulu gue juga kasih dia minyak wangi nih. Ada bermacam rasa sih, 45.000 ya. Ada anggur, ini rasa apa ya, kayak jeruk gitu ya, ada lemon, ada melon, kurang lebih seperti itu. Kalau dia gatal-gatal di telinga pasti kita bersihin juga ya. Nah ini gue pakainya ini. Kalau telinga dia udah mulai gatal, udah mulai kotor, gue pakai ini Allium drops ya. Jadi sebelum gue korek kupingnya, gue kasih ini dulu, jadi biar basah, biar nggak terlalu kering. Dan ini juga gue beli buat, sama juga sih sebenarnya sih, buat telinga juga bisa, buat gatal-gatal juga bisa, buat luka juga bisa ya, bisa sih gitu ya. Karena dia tuh tinggalnya di dalam rumah ya, bebas dia berkeliaran kemana aja. Gue juga memperhatikan dari segi najis ya, maksudnya ketika dia pup ya kan, khawatir pupnya itu nempel di dia pantatnya dia ataupun di kakinya dia. Ya gue sih selama ini gue basuh sama tisu basah ya, jadi ya cebokin lah gitu ya. Ketika dia pup, gue cebokin sama gue, kakinya gue kelapin ya. Selain merawat, kita juga wajib
menemani gitu, ngajak main ya, berinteraksi gitu. Karena kucing itu sebenarnya memiliki ikatan batin gitu dengan si pemiliknya, dengan adopternya ya. Sering banget gue ngalamin di saat gue lagi kayak baper atau feeling sad, feeling unmood gitu, dia kayak tiba-tiba nyamperin gitu ya, percaya nggak percaya tapi kadang nyamperin, suka ada di samping gue gitu. Iya, jadi segitu aja dulu ya. Thanks banget udah mampir ke channel gue. Dan sorry banget nih gue closing gak bisa sama si Willy karena si Willy tidur di kolong lemari dan gue susah ngambilnya. Ya emang kayak gitu sih kebiasaannya ya, tapi ya udahlah. Oke, thank you, see you, bye bye.